Halo, balik lagi di Wisdom Series dari New One International Church. Dan hari ini kita bakal membahas tentang 4 alasan kenapa mendem itu destruktif. Ya, kamu sayang seseorang, kamu pengen dia bahagia, dan mungkin kamu udah nyaman sama seseorang dan itu membuat kamu merasa bahwa kamu tuh nggak pengen bertengkar sama dia, kamu nggak pengen punya konflik sama dia, dan padahal kamu tahu sebenarnya ada masalah, ada sesuatu yang harus kamu bicarakan. Kamu tahu kan bahwa setiap relationship itu mempunyai masalah sendiri-sendiri dan masalah itu sebenarnya harus diobrolin. Tetapi mungkin aja kamu milih untuk tidak ngobrolin karena berbagai macam alasan. Mungkin karena kamu nahan, mungkin karena atas nama cinta, supaya dia nyaman, karena kamu nggak mau diberantem, kamu nggak mau diputusin, dan berbagai macam alasan lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bijak? Jujur, kalau menurut saya, itu nggak bijak. Itu bahkan cenderung goblok. Kenapa? Ini karena saya bakal share beberapa hal. Nah, 4 alasan mendem itu destruktif. Kenapa? Karena nomor 1, menghindari konflik bukan berarti menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena semua hubungan pasti ada perbedaan. Entah perbedaan cara pikir, entah perbedaan cara hidup, entah perbedaan impian, entah perbedaan ekspektasi. Itulah yang menyebabkan konflik. Nah, beda itu biasa karena kamu berasal dari background yang berbeda. Gak usah dari background berbeda. Background sama, rahim yang sama, ayah yang sama, ibu yang sama. Bisa berantem juga, bisa konflik juga. Nah, tapi yang jadi masalah itu bukan kalau beda. Yang jadi masalah adalah kalau nggak diurusin. Itu yang jadi luar biasa. Beberapa perbedaan memang bisa selesai dengan omongan yang santai. Tapi memang beberapa perlu berantem. Nggak ada yang sepenuhnya cocok. Memang harus dibicarain, dicocokin, dan kadang dicocokinnya pun butuh nada-nada tinggi. Tentu tidak selalu. Kita harus melihat skala prioritas dari setiap pertengkaran. Tapi ada yang memang butuh pertengkaran. Karena kalau ada perbedaan penting, itu harus dibicarain. Dicari solusinya. Saya mau kasih tahu baik-baik. Malas mikir dan ngomong hanya akan membuat hubunganmu membusuk. Saya ulang sekali lagi. Malas mikir dan ngomong hanya akan membuat hubunganmu membusuk. Dia juga nggak tahu isi hatimu. Mungkin kamu bilang, tapi takut dia pergi, takutnya gimana? Nah, kalau memang pergi gara-gara konflik gak jelas, ya berarti dia gak serius sama kamu. Bagus dong dia pergi. Masa hidup kamu udah repot, harus direpotin dengan mood dia yang kayak anak-anak gitu. Memangnya dia caption IG yang harus diperhatiin gitu. Itu poin saya. Nomor 2, marah pun adalah salah satu bentuk komunikasi. Marah yang benar justru menunjukkan hal-hal penting, hal-hal yang kita pedulikan, hal-hal yang kita anggap terpenting, hal-hal yang jadi concern kita terhadap topik tertentu. Sambil kamu berdua konflik, kan ada pergantian kata tuh. Nah, itu komunikasi loh. Justru itu saatnya kamu buka telinga lebar-lebar, karena orang marah itu cenderung sangat jujur dengan apa yang dia rasakan. Ya. Nomor 3, emosi perlu diekspresikan. Manusia itu punya macam-macam emosi. Seneng, susah, sedih, kesel, kecewa, marah. Kamu perlu rasain semua dan itu sehat. Gini, semua orang bisa mendendam. Semua orang bisa terluka. Tapi terluka sendiri gak masalah karena itu adalah realita kehidupan. Pas jadi dendam, itu jadi masalah. Tapi lukanya, kecewanya itu real. Karena gini, konflik yang ditahan akan semakin besar. Ketidakpuasan yang ditahan lama-lama akan berujung apatis. Dan akhirnya kamu pergi dari dia. Dan akhirnya kamu akan kecewa dan tiba-tiba perasaan kamu hilang sama dia. Mendem mungkin adalah salah satu tindakan terburuk. Memendam perasaanmu mungkin adalah salah satu tindakan terburuk yang bisa dilakukan satu hubungan. Karena ia meracuni perasaan sayang. Membuat hati menjadi kebal. Dan nomor 4, paling penting. Nggak ada konflik bukan berarti kamu nggak akan ditinggalin. Emang kalian nggak konflik berarti hubungan kalian sehat? Justru banyak yang ditinggalin dengan alasan bosen, nggak ada tantangan. Lagi pula kalau dia memang mau pergi, mau damai atau nggak, dia akan pergi juga. Nggak semua itu tanggung jawabmu. Teman-teman perlu dicatat baik-baik. Don't confuse peace with silence. Nah, tapi juga patut diingat, marah dan marah-marah itu beda. Saya sendiri hanya akan marah pada hal-hal yang saya anggap penting dan perlu diperjuangin.
Nggak semua konflik juga harus diperpanjang. Kalau itu tidak membuat kalian semakin mengenal satu sama lain, berarti nggak penting konfliknya. Kebahagiaan nggak ada hubungannya dengan mendam konflik. Kebahagiaan justru lebih berhubungan dengan kondisi hati seseorang. Yang build relationship dengan orang yang tujuannya, nilainya, dan prinsip hidupnya berhasil disearahkan bersama-sama. Nah, kalau kamu nggak bisa komunikasi dengan jelas, jadiin aja sama amuba. Gitu. Nggak senang? Ya nggak apa-apa juga sih, but let me tell you something. Saat kamu cuma mau dengar omongan angin surga, sebenarnya hidupmu sedang on the way ke miniatur neraka. Oke? That's all for today. Semoga itu menguatkan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komen, jangan lupa komen, jangan lupa likes, jangan lupa subscribe di NWIC. Tolong jangan lupa komen di YouTube-nya supaya saya bisa tahu kebutuhanmu, pertanyaanmu. Karena kalau pertanyaanmu itu betul, kalau kamu punya banyak pertanyaan, ada kemungkinan kami akan dengar dan kami bisa jawab juga. Thank you. God bless you.